Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robert, NIM saya 24400911501, jurusan Teknik Komputer di Universitas Bina Nusantara. Halo, nama saya Dilkhairan Bacisar dari Sistem Komputer B24. Saya juga bagian dari aktivis di Himtek, Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer. Pada video ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang rangkaian RLC. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang rangkaian RLC. Yang pertama, apa itu rangkaian RLC? Rangkaian RLC adalah sebuah rangkaian yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dinamakan RLC karena menunjukkan simbol ketahanan atau R, induktansi atau L, dan kapasitansi atau C. Rangkaian RLC ini bisa membentuk osilator harmonik dan akan beresonansi pada rangkaian LC. Di sini ada bentuk rangkaian dari rangkaian RLC. Selanjutnya kita masuk ke bagian rangkaian RLC seri. Pada rangkaian RLC seri ini, resistor, induktor, dan kapasitor dirangkai secara seri seperti digambar di bawah ini. Bisa kita lihat pada gambar di atas bahwa komponen R, L, dan C-nya akan dilalui arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen R akan muncul tegangan VR, pada komponen L akan muncul tegangan VL, dan pada komponen C akan muncul tegangan VC. Kita masuk ke rangkaian RLC yang paralel. Rangkaian RLC paralel adalah rangkaian elektronika yang terdiri atas resistor induktor dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan bola-balik atau AC. Pada rangkaian RLC paralel, terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi tiga, yaitu ke resistor, induktor, dan kapasitor. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan rumus. Rumus pada rangkaian RLC untuk mencari reaktansi induktif atau SL bisa menggunakan rumus SL sama dengan P kali F kali L. Sedangkan rumus mencari reaktansi kapasitif atau SC bisa menggunakan rumus SC sama dengan 1/2P kali F kali L. Rumus untuk mencari hambatan induktor adalah SL sama dengan omega kali dengan L. Sedangkan hambatan kapasitor SC sama dengan 1/omega C. Rumus mencari arus maksimum yaitu I sama dengan V per Z. Dan untuk mencari frekuensi resonansi dari rangkaian RLC itu bisa menggunakan rumus F sama dengan 1/P akar 2 L kali C. Nah, untuk rangkaian RLC sendiri memiliki beberapa sifatnya, yaitu jika nilai SL lebih besar dari nilai SC, maka rangkaian bersifat induktif, di mana tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase minus 90 derajat. Jika nilai SL lebih kecil dari nilai SC, maka rangkaian bersifat kapasitif, di mana arus mendahului tegangan dengan beda sudut 90 derajat. Jika SL sama dengan nilai SC, maka rangkaian bersifat resistif, di mana arus tertinggal oleh tekanan dengan beda sudut fase 0 atau besar nilai impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatannya, atau Z sama dengan R. Untuk rumus mencari impedansi rangkaian RLC seri yaitu Z sama dengan akar R kuadrat tambah SL kurang SC kuadrat. Sedangkan rumus untuk mencari impedansi rangkaian RLC paralel yaitu Z sama dengan 1 akar 1 per R kuadrat tambah 1 per SL kurang 1 per SC kuadrat. Dan untuk mencari besar sudut fase rangkaian RLC adalah tan theta sama dengan SL kurang SC per R.
dengan V sama dengan tegangan total atau satuannya volt, VR sama dengan tegangan pada resistor atau satuannya volt, VL sama dengan tegangan pada induktor atau satuannya volt, VC sama dengan tegangan pada kapasitor atau satuannya volt, Z adalah impedansi rangkaian RLC atau satuannya ohm, R adalah hambatan, SL adalah reaktansi induktif, sedangkan SC adalah reaktansi kapasitif. Resonansi rangkaian RLC. Di dalam sebuah rangkaian yang memiliki induktor dan kapasitor, energi dapat disimpan melalui dua cara. Yang pertama adalah ketika arus mengalir melalui induktor, energi tersimpan pada medan magnet. Dan yang kedua adalah ketika kapasitor terisi penuh, maka energi tersimpan pada medan listrik statis. Medan magnet pada induktor dibangun oleh arus yang disediakan oleh kapasitor yang membuang. Demikian pula, kapasitor diisi oleh arus yang dihasilkan oleh runtuhnya medan magnet induktor. Dan proses ini berjalan terus-menerus dan menyebabkan energi listrik berosilasi antara medan magnet dan medan listrik. Dalam beberapa kasus pada frekuensi tertentu yang dikenal sebagai frekuensi resonansi, reaktansi induktif rangkaian menjadi sama dengan reaktansi kapasitif yang menyebabkan energi listrik berosilasi antara medan listrik kapasitor dan medan magnet induktor. Ini membentuk osilator harmonik untuk arus. Dalam rangkaian RLC, kehadiran resistor menyebabkan osilasi ini mati selama periode waktu tertentu dan ini disebut sebagai efek redaman resistor. Pada saat resonansi, frekuensi tertentu disebut sebagai frekuensi resonansi atau FR. Ketika XL sama dengan XC, kita tahu bahwa rumus dari XL adalah 2pi FL dan rumus XC adalah 1/2pi FC, sehingga dapat disimpulkan bahwa 2pi FL sama dengan 1/2pi FC. Jika kita merubah bentuknya untuk mencari nilai dari frekuensi F, rumusnya adalah F sama dengan 1/2pi akar dari LC. Ketika resonansi terjadi, reaktansi induktif dari rangkaian menjadi sama dengan reaktansi kapasitif, yang menyebabkan impedansi rangkaian menjadi minimum dalam kasus rangkaian RLC seri. Namun, ketika resistor, induktor, dan kapasitor dihubungkan secara paralel, impedansi rangkaian menjadi maksimum, sehingga rangkaian RLC paralel kadang-kadang disebut sebagai anti-resonator. Perhatikan bahwa frekuensi resonansi terendah dari benda yang bergetar dikenal sebagai frekuensi dasarnya. Perbedaan antara rangkaian RLC seri dan paralel. Perbedaan yang pertama dari rangkaian RLC seri dan rangkaian RLC paralel adalah tentunya rangkaian seri disusun secara seri dan rangkaian paralel disusun secara paralel. Setelah itu, arus di kedua rangkaian juga berbeda, di mana pada rangkaian seri besar arus sama di setiap elemen, dan pada rangkaian paralel besar arus berbeda di setiap elemennya. Arus totalnya juga sama dengan jumlah vektor dari setiap cabang arus. Yang ketiga, besar tegangan pada rangkaian seri berbeda di setiap elemennya, dan pada rangkaian paralel semuanya sama di setiap elemennya. Yang keempat, untuk menggambar diagram fasor pada rangkaian seri, arus yang diambil sebagai vektor referensi. Sebaliknya, pada rangkaian paralel, yang diambil adalah tegangan. Selanjutnya, lebih mudah untuk menggunakan impedansi untuk kalkulasi pada rangkaian seri, dan lebih mudah menggunakan admitansi pada rangkaian paralel. Yang terakhir, ketika XL sama dengan XC,
rangkaian memiliki nilai impedansi minimum pada rangkaian seri dan maksimum pada rangkaian paralel. Analisa rangkaian RLC menggunakan transformasi Laplace. Cara menganalisa rangkaian RLC menggunakan transformasi Laplace ada 5 langkah. Pertama-tama, kita gambarkan diagram fasor dari rangkaian tersebut. Setelah itu, gunakan hukum tegangan Kirchhoff pada rangkaian seri dan hukum arus untuk rangkaian yang disusun secara paralel untuk membentuk persamaan diferensial pada domain waktu. Selanjutnya, gunakan transformasi Laplace untuk mengubah persamaan diferensial dari domain waktu menjadi domain S. Langkah yang keempat, untuk mencari variabel yang tidak diketahui, selesaikan persamaan tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah menggunakan inverse transformasi Laplace untuk mengubah kembali persamaan tersebut dari domain S menjadi domain waktu. Aplikasi-aplikasi rangkaian RLC dalam kehidupan nyata sebagai berikut. Yang pertama adalah low pass filter, yang kedua high pass filter, selanjutnya ada band stop filter, yang keempat voltage multiplier, dan yang terakhir adalah audio receiver. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Saya Dil Khairan Bajisar mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.